3.000 orang. Viral lah. Di sana pers. Itu lucu kan dia. Helping industry reach its low carbon goals. Let's deliver. Keindahan sejati lebih dari sekedar yang terlihat, menghadirkan kejernihan. Di Mahkamah Agung itu ada lift khusus. Lift khusus yang disebut lift Kompi A. Lift Kompi A, tahu? Ini yang datang ke situ adalah orang-orang tertentu yang sudah punya janji bertemu dengan pejabat di atas. Ada lift untuk tamu, Mas Dedi ke sana, nanti saya mau ke sana gitu. Oh iya, membersihkan Pak. Tapi ini ada lift khusus. Mungkin lift khusus itu mungkin milik ketua atau milik siapa, kan pasti disediakan. Ya pasti ada VIP-nya lah. Tapi dia bisa masuk. Ada orang tertentu yang sebelum sampai itu Bapak di lift situ, Bapak di lift situ. Nanti di atas situ cincai. Wow. Pak Mahfud. Ada di Pak langsung Pak, susah ketemu Bapak nih, susah Pak. Langsung. Kasih. Gimana? 1 triliun tuh nyimpan di rumah gimana? Waduh, saya tidak bisa bayangkan ya tuh 1 triliun di rumah. Iya, 1 triliun Pak. Kadangkala bawa uang 1 miliar aja sudah segini. Segini ya. Pak, 1 miliar satu Iya, bus. 1 triliun. Aduh, gimana tuh? Saya sih pernah bawa uang 1 miliar waktu musim kampanye. Uang gede banget 1 miliar ini, saya bilang segini anunya gitu. Ya kalau 1 triliun, Apalagi kalau 1 triliun kan. Tapi Pak tanya aja nih, 1 triliun tuh kayaknya punya sendiri atau punya rame-rame Pak? Menurut saya itu, saya yakin ya, Yakin ya, Pak? di pengadilan yang itu uang haram. Haram itu artinya urusan perkara. Kalau perkara untuk 1 triliun, apalagi dia statusnya mengaku sebagai Markus lah kalau dalam bahasa sekarang, melanggar kasus. Karena dia bilang ini untuk mengurusi perkara, berarti kan tidak mungkin itu perkara satu. Betul. Karena itu tidak mungkin perkara satu, pasti hakim yang terlibat itu banyak. Nah, gitu. Itu sebabnya ini menurut informasi yang saya peroleh ya dari Komisi Yudisial. Jadi begini, nampaknya memang ada keengganan semula dari Mahkamah Agung untuk membongkar kasus ini. Karena begini, begitu siapa Tanur itu dibebaskan kan, itu putusannya sama sekali tidak masuk akal kan. Itu sih gara-gara Tidak dia. masuk akal. Kejaksaan juga yang sudah bekerja keras merasa dalil-dalilnya benar dibolak-balik gitu, sehingga orang tidak percaya nih kalau ini kan. Akhirnya dihujat masyarakat, Pak Hukum, lalu kasasi. Nah, dalam proses kasasi itu sebenarnya sudah ada Komisi Yudisial memutuskan hasil penyelidikan dia terhadap badan ini dan pendalaman itu perlu segera dijatuhi sanksi berat hakim itu. Oke. Tapi Mahkamah Agung tidak mau. Karena takut. Iya, duganya takut ini terbongkar. Iya, 1 triliun. Iya kan. Nah, tapi jaksa terus main kajian Komisi Yudisial ini Iya. kan tugasnya ngawasi hakim, bisa mencat hakim tapi dengan forum 4 dari Komisi Yudisial, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, yang dari Mahkamah Agung ini tidak segera dikirim namanya, banyaklah alasannya. Nah, ketika pada akhirnya ini ditangkap, baru Mahkamah Agung segera membuat keputusan. Anda tahu keputusan Mahkamah Agung bahwa Tanur itu dihukum 5 tahun itu sehari sebelum penangkapan. Sehari sebelum. Iya, sebelum itu tidak ada kabar kapan mau diselesaikan mau. Jadi sebelum penangkapan diumumkan dulu agar tidak kehilangan muka bahwa kami pun sudah bertindak gitu kira-kira. Ini kesimpulan saya itu memang sengaja itu dilakukan karena dalam pengalaman saya menangani masalah-masalah hukum seperti itu, ya saya jadi Menko Polhukam, biasanya kejaksaan itu juga memberitahu
Oke. langkah-langkah yang akan diambil untuk hakim. Nah, agar Mahkamah Agung ini tidak kehilangan muka, sehari sebelum ditangkap, misalnya besok mau ditangkap loh, sehari sebelumnya langsung diumumkan Supaya nggak kehilangan supaya muka. tidak kehilangan muka. Itu analisis saya, karena saya tahu setiap perkara-perkara serius itu Saya percaya. biasanya dikomunikasikan ke Menko Polhukam waktu itu ya, Pak ini kasusnya begini, mungkin akan ada pergolakan begini, ada dimana saya sudah komunikasi juga dengan Mahkamah Agung, kayak gitu berarti ini dia diberitahu Udah permainan nih berarti nih. main. Tapi oleh, Pak, oleh sebab itu sekarang gelagapan kan Mahkamah. nah itu Pak, tapi berarti saya punya 2 pertanyaan nih Pak Mahfud. Tapi semua yang Bapak Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementara sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong saya mohon keadilan datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Aduh. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Ini Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik gitu. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Wow. Ya. Tidak ada pidananya, dijadikan pidana bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan.